Ya Allah. Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak saya yang mengatakan sekolah samil pesantren? Ini mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di sore hari ini seperti biasa. Kamis pukul 4 sore kita ada di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, program ini juga tentunya diasuh oleh Al-Ustaz Dr. Sofyan Baswedan hafizahullah taala, dan saat ini beliau berada posisi di kota Surakarta. Nah, nanti kita akan sapa, tapi sebelumnya bagi pemirsa yang ingin bertanya di program ini bisa menghubungi link telepon ke 021 212 32 333, dan terutama bagi pendengar radio yang tergabung dalam radio Art Visi ya, kami tunggu teleponnya. Barakallahu fikum. Sekarang kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Ustaz Sofyan Baswedan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana, Masya Allah, ya Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, di kota Solo di Masjid Ar-Rahman tepatnya Ustaz ya? Iya betul. Barakallahu fikum. Tepat sekali. Iya, masih aktif Ustaz di sana diadakan mulazamah Ustaz? Alhamdulillah. Masih aktif ya Ustaz? Semakin aktif. Semakin, bukan masih lagi ya, semakin ya Ustaz ya? Semakin. Barakallahu Ustaz. Iya. Itu antum yang mengadakan atau bagaimana programnya dari antum atau bagaimana Ustaz? Bisa kalau kami sedikit bocorannya? Kita cuma mengelola aja sih, yang mengadakan banyak orang ini. Oh begitu, bagaimana? Antum salah satu pengisi materinya atau bagaimana? Salah satu pengisi materinya sekaligus yang memantau lah. Wah, Masya Allah, ini dia nih, berat kayaknya tanggung jawabnya nih, memantau. Barakallahu fikum Ustaz. Ya alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali, berterima kasih pada antum bisa meluangkan waktu di tengah antum yang sedang sibuk ini di sana, pastinya semakin sibuk. Dan sore hari ini antum meluangkan waktu untuk kami semua di sini dan mau tanya-tanya banyak sekali yang masuk Ustaz. Nggak apa-apa ya Ustaz ya? Ya Ustaz. Insyaallah. Ini atas kita boleh mulai dari pertanyaan pertama Ustaz. Tafadhol. Alhamdulillah, baiklah. Seperti ini Ustaz, pertanyaannya ini masih menyangkut sedikit yang bulan kemarin. Ini dari Ibu Istiqomah ya, Ibu Istiqomah di Ciamis, Jawa Barat. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustaz Sofyan, afwan izin bertanya ya Ustaz, tentang puasa Syawal. Ada kasus begini Ustaz, si fulan punya utang puasa 8 hari. Jadi kalau ditotal dengan puasa Syawal berarti dia harus puasa sebanyak 14 hari di bulan Syawal ini. Nah ceritanya dia baru dapat kodok 1 hari langsung haid 8 hari. Dan qadarullah setelah itu dia jatuh sakit yang mengharuskan dia minum obat rutin selama 7 hari. Dan tidak memungkinkan dia untuk puasa dulu sementara dia sudah berniat untuk puasa Syawal setelah membayar qada puasa. Namun waktu Syawalnya sepertinya tidak cukup. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana sebaiknya yang dia harus lakukan? Syukran jazakallahu khairan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Terkait dengan pertanyaan barusan ya, ketika seseorang ini masih memiliki hutang puasa Ramadan, kemudian setelah itu dia berencana untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, maka insya Allah dia telah mendapatkan pahala niat. Karena di sini dia terhalang oleh udzur syar'i yaitu sakit. Dan juga sebelumnya ada haid juga ya. Yang jelas ini adalah udzur syar'i. Sehingga insya Allah pahala ingin menyegerakan atau menuntaskan puasa 6 hari di bulan Syawal ini sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang dijanjikan bagi orang yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal itu bisa didapat tidak hanya di bulan Syawal. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan bahwa itu setara dengan orang yang kana qasiyamid dahr, seperti orang yang puasa setahun penuh sepanjang masa. Artinya 1 bulan Ramadan itu akan diberi pahala 10 bulan oleh Allah. Baik bulannya 29 ataupun 30 hari ya.
tidak mengurangi. 29 hari, kalau memang umur bulannya 29 hari, maka Allah akan menganggapnya sebagai 1 bulan. Dan itu akan diberi 10 kali lipat pahalanya. Sehingga seperti orang yang puasa 10 bulan. Kalau ditambah 6 hari, jadinya 60 hari. Seperti 2 bulan. 10 tambah 2 sama dengan 12 bulan, alias setahun. Kalau Ramadan tahun berikutnya dia puasa lagi 1 bulan suntuk. Setelah itu dia puasa lagi 6 hari. Berarti dia akan setara dengan orang yang puasa selama setahun sampai datang tahun berikutnya. Demikian seterusnya Mas Pongki. Ya. Jadi seperti orang yang puasa sepanjang masa. Oleh karena itu yang tidak berkesempatan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, jangan kecil hati. Kan masih ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah. Ya. Dan ada bulan-bulan setelahnya sampai bulan Ramadan tahun berikutnya. Ya, insya Allah kalau dia puasa 2 bulan lagi, maksudnya puasa 6 hari, entah di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Muharram, ya dengan niat menggenapkan puasa 6 hari itu, dan itu menurut madhab Maliki tidak ada masalah, puasanya bisa dilakukan di luar bulan Syawal, karena tujuannya adalah mendapatkan pahala seperti puasa sebanyak 2 bulan berturut-turut, walaupun dia cuma puasa 6 hari. Ya. Sehingga itu bisa digeser ke bulan-bulan berikutnya insya Allah. Ya. Tapi jangan lupa ya, puasa Ramadannya jangan sampai nggak dilunasin. Lunasin dulu. Dulu ya. Ya, Itu yang wajib ya Ustaz, dilunasin dulu tuh utangnya. yang wajib dulu didahulukan. Barakallahu fikum Ustaz, seperti jawaban antum ya kepada Ibu Istiqomah. Dan kemudian ini Ustaz, pertanyaan dari Eka Ritonga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Eka Ritonga bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya, saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak balita. Saya tidak bekerja, tapi saya punya penghasilan sedikit dari jualan online, di mana hasilnya itu saya tabung untuk kebutuhan orang tua. Yang jadi pertanyaan, saya ingin sekali berkurban tahun ini, tapi suami meminta uang dari tabungan jualan online saya itu. Padahal saat giliran dia kurban tahun lalu, atas nama suami pakai uang gaji dia. Kenapa saat giliran saya, dia tidak mau keluarkan gajinya? Bagaimana caranya saya ikhlas, jazakallahu khairan Ustaz? Iya. Caranya ikhlas, yaitu masalah hati ya. Ya tinggal aja. Pertama kan itu sebetulnya kepala keluarga ya yang diperintahkan untuk berkurban itu. Seperti Nabi SAW, beliau berkurban mewakili istri-istrinya juga dengan memotong seekor domba atas nama beliau dan juga atas nama istri-istrinya. Berarti perintah ini lebih ditujukan kepada kepala keluarga. Akan tetapi kalau kepala keluarganya tidak mau dan istri mengganti atau istri mau memberikan uang untuk membeli hewan kurban, maka jelas pahalanya yang paling besar adalah bagi dia yang memberikan hewan kurban. Karena Nabi SAW juga memberikan contoh tentang hal ini. Beliau membagi-bagikan kambing kurban. Iya. Jadi beliau selain mencontohkan beliau berkurban untuk diri dan keluarganya, beliau juga memberikan kurban untuk orang lain yang nggak bisa berkurban. Jadi itu ada sunnahnya memang, walaupun tidak wajib, tapi itu sesuatu yang dianjurkan. Yeah. Dan amalan yang termasuk amalan yang paling besar pahalanya pada Yaumul Id. Masya Allah. Iya. Nah, begitu. Jadi ma'amila ibnu Adam amalan a'zamu yauma idzin min ihraqid dam. Ibnu Adam tidak mengamalkan suatu amalan yang pahalanya lebih besar pada hari itu daripada ihraqud dam. Ya walaupun hadis ini fihi kalam, tapi sering disebutkan oleh para ulama ya tentang fadilah berkurban, dan cukuplah fadilah dari berkurban itu Nabi tidak pernah meninggalkannya. Walaupun sunnah, beliau senantiasa setiap tahun datang hari Idul Adha beliau berkurban. Insyaallah. Nah, Jadi kita semina wa tanaya itu
Ittiba Rasulullah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini apakah sudah ada telepon teman-teman? Baiklah, ini sudah ada telepon masuk. Kita coba sapa sekarang. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ibu Aisyah di Sumatera, betul? Ya, Ustaz. Silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Pertama tentang ini, Ustaz. Pengganti Syawal ini, Ustaz, sama pengganti Ramadan ya, Ustaz ya. Ini untuk kita pribadi ini, Ustaz. Kemarin kan kita puasa 2 ganti Ramadan gitu kan, Ustaz. Esoknya kita kan cuti gitu, Ustaz, karena berhubung ada hajatan gitu kan, Ustaz. Esoknya kita ganti Syawal gitu, Ustaz, 2 hari gitu, Ustaz. Kita kelang Syawal dan ganti gitu, Ustaz. Apakah boleh seperti itu, Ustaz, supaya kita semuanya bisa lunas itu, Ustaz. Hutangnya lunas, Syawal pun dapat itu, Ustaz. Apakah boleh seperti itu gitu, Ustaz? Jangan ditutup dulu teleponnya. Silakan Ustaz. Sebentar, puasa Syawalnya sudah berapa hari? Sudah tinggal 1 hari lagi, Ustaz. Hah? Bagaimana pelan-pelan Nggak jelas. Ibu suaranya? Awalnya ini kan udah mau habis, sudah tinggal hari ini gitu, Ustaz. Oh, maksudnya mencicil puasa Syawal di 2 hari terakhir gitu. Kan gini, Ustaz. Pertama kan saya puasa ganti 2 hari. Ya. Puasa qadha Ramadan. Puasa ganti maksudnya puasa qadha Ramadan. Ada hutang, dibayar hutangnya gitu. Dibayar 2. Besoknya kan kita ganti Syawal gitu kan, Ustaz. Dapat 2 lagi Syawal. Besok kita ganti qadha lagi gitu, ganti Ramadan lagi 2 gitu, Ustaz. Karena kan kita dapatnya 6 gitu, Ustaz. 6 cuti, 6 Syawal gitu, Ustaz. Bolehkah kita kelang 2 dan Syawal 2, ganti 2 gitu, Ustaz? Bolehnya sih boleh-boleh aja. Tapi yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu ya dia akan mendapatkan pahala yang sempurna manakala dilakukan ke-6-6-nya di bulan Syawal. Adapun ketika ada halangan dan tidak memungkinkan untuk ke-6-6-nya dilakukan di bulan Syawal, maka tidak ada masalah. Silahkan puasa di luar bulan Syawal. Tapi yang penting puasa qadha-nya dituntaskan dulu. Karena memang redaksi hadisnya mengatakan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan? Dikatakan puasa Ramadan itu berarti sudah nggak ada hutang lagi. Walaupun dia tidak 100% melaksanakannya di bulan Ramadan. Mungkin dia ada hutang 5 hari, tapi kemudian dibayar di bulan Syawal. Atau dibayar di bulan Dzulqa'dah misalnya. Dia berarti benar-benar dikatakan sudah puasa Ramadan untuk yang tahun ini. Karena nggak ada lagi yang tersisa. Ketika masih ada yang tersisa ya dia belum dikatakan genap berpuasa Ramadan. Dia hanya berpuasa di sebagian bulan Ramadan. Judulnya seperti itu ya. Bukan berpuasa 1 bulan suntuk. Padahal yang dicari adalah pahala yang dilipatkan 10 kali. Sehingga ketika ditambah dengan 6 hari di bulan berikutnya, di bulan Syawal, dan tidak hanya boleh dilakukan di bulan Syawal, enggak, di luar bulan Syawal juga boleh, enggak ada masalah. Kan Nabi juga mensunnahkan puasa 3 hari setiap bulan. Ya, bisa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Yang jelas usahakan sebelum datang Ramadan berikutnya ini sudah terselesaikan. Insya Allah pahala yang dijanjikan seperti puasa sepanjang masa itu tetap akan didapatkan. Tapi tadi ya, puasa Ramadan baru ditambah 6 hari. Kalau bisa di bulan Syawal itu lebih utama karena lebih mendahulukan kebaikan. Kalau nggak bisa, silahkan dilakukan di bulan-bulan berikutnya. Allahu a'lam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Aisyah. Baiklah, alhamdulillah. Berikutnya ini Ustadz, pertanyaan dari Raihan Ramadan. Raihan Ramadan di Jakarta Pusat. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Izin bertanya, apabila ada seseorang yang pernah meninggalkan sholat wajib selama kira-kira sebulan penuh, akan tetapi itu pun masih kadang-kadang melaksanakan dalam sehari 1 sampai 2 sholat wajib. Akan tetapi tidak sampai setahun juga hal itu seperti itu dilakukan terus. Dan kondisi orang tersebut dalam hal
hukum meninggalkan sholat wajib di antara tahu dan tidak tahu. Dalam kurung belum benar-benar 100% tahu secara pasti dan yakin beliau melakukan itu. Apakah kondisi tersebut menyebabkan dia kafir sehingga harus bersyahadat kembali dan mandi besar? Syukron jazakallahu khairan. Saya nggak bisa menjawab ini karena nggak jelas dia ini sudah tahu atau nggak tahu ini. Masa tahu antara tahu dengan tidak tahu, tahu apa enggak ini masalahnya. Ya. Iya. Dan apa namanya mungkin ada syubhat atau ada apa, itu perlu ada penelusuran lebih lanjut ya. Iya. Kalau sampai kena syubhat gitu. Dan memang ya misalnya mungkin ada aja yang memberikan syubhat kalau dia tidak meninggalkan sholat secara total, masih sesekali sholat, maka dia tidak kafir. Barangkali aja ada yang mengajarkan seperti itu. Iya. Dan itu adalah orang yang diyakini sebagai orang berilmu, sehingga karena penjelasan ini dia tetap menganggap itu sebagai perbuatan yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Mungkin saja Mas Ponggi. Iya. Mungkin saja itu terjadi. Tapi masalah tidak melaksanakan sholatnya memang ada beberapa perbedaan ya. Ada yang mengatakan hukum kufur itu berlaku apabila dia tidak sholat sama sekali. Atau dia meninggalkan sebagian besar waktu sholat. Hanya sholat 2 waktu, nggak nyampe 3 waktu. Berarti kan sudah sebagian besar dia tinggalkan. Gitu. Ala kulli hal, hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganti sholat-sholat yang dia tinggalkan yang masih bisa dikejar waktunya. Misalnya hari ini ya dia ganti sholat hari ini. Tapi yang sudah lama, ada sebagian ulama yang memerintahkan untuk mengqadha. Ada juga yang mengatakan dia kalau memang dia nggak pernah sholat, berarti dia belum sah sebagai seorang muslim, sehingga tidak ada alasan untuk disuruh mengqadha, karena qadha itu sesuatu yang diperintahkan pada seorang muslim. Kalau dia belum menjadi muslim, berarti tidak perlu ada qadha. Ya ini juga berangkat dari khilaf tadi itu, apakah dia dianggap kafir apakah tidak gitu ya. Terus mengenai syahadat ulang, bagaimana mengenai syahadat ulang, Ustaz? Ya kalau dia mau benar-benar bertaubat dan mengikuti pendapat yang mengatakan itu sudah mengeluarkan dia dari Islam, maka dia perlu syahadat ulang. Namun bagi yang mengikuti pendapat bahwasanya itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka tidak perlu syahadat ulang, cukup bertaubat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Berikutnya ini pertanyaan ada telepon. Alhamdulillah. Coba sekarang kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Halo. Iya, Ibu Ani di Lampung, betul? Iya, betul. Ya, suaranya agak lebih lantang ya, Bu. Silakan Bu, apa yang mau disampaikan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya. Saya kan sudah membayar puasa Syawal saya 6 hari. Terus tapi belum bayar hutang karena takut nggak kebagian bulan Syawalnya. Terus hutang saya 7 hari, tapi hari ini saya kena penyakit emah. Jadi bagaimana Ustaz cara membayarnya? Terus yang kedua, masalah nafkah. Apa keuangan suami itu sepertinya tidak percaya, selalu menyindir-nyindir apakah saya serahkan keuangan kepada suami, apakah saya harus bertahan karena saya takutnya tidak ridho suami saya. Karena kadang dia seperti tidak percaya begitu Ustaz. Terima kasih. Tidak percaya kenapa ya? Saya kurang jelas maksudnya apa itu. Yang kedua Ustaz. Iya, tidak percaya kenapa Ibu? Iya, maksudnya kalau gaji sekian kenapa kok belum udah tinggal sedikit gitu Ustaz. Seperti tidak percaya begitu Ustaz. Sebenarnya pengeluaran sudah saya tulis tapi dia nggak mau melihatnya, cuman bisa nulis doang katanya. Selalu menyindir gitu Ustaz, dan saya takutnya tidak ridho, saya takutnya tidak ada kepercayaan apakah saya serahkan keuangan ke dia semua gitu Ustaz. Bagaimana solusinya Ustaz?
Itu hasil kerja ibu sendiri ya? Bukan, suami saya tidak bekerja Ustaz. Jadi suami bekerja, kemudian menyerahkan keuangan kepada ibu. Ya, sama ini sudah berumah tangga sama 13 tahun ini Ustaz. Tapi sekarang dia sepertinya tidak percaya gitu Ustaz, selalu menyindir-nyindir gitu Ustaz. Jadi tidak mau menyerahkan lagi kepada ibu. Gajinya dipegang sendiri. Masih Ustaz, masih ke saya. Tadinya sudah dibagi 2 Ustaz. Terus kembali lagi ke saya. Mas Mugi jelas nggak maksudnya gimana? Jadi ibu gaji sementara ini gaji selalu ke ibu ya Bu. Cuman suaminya seperti tidak percaya apa yang sudah dilakukan ibu dalam. Oh begitu putus. Qadarullah terputus Ustadz. Baiklah. Jadi kalau yang pertanyaan kedua yang saya tangkap seperti ini Ustadz. Gaji dari suami yang bekerja dikasih kepada istri, namun suami itu seperti tidak percaya alokasi dari sang istri tersebut kok cepat habis atau bagaimana gitu. Apakah istri diserahkan ke suami saja semuanya yang mengatur keuangan atau begitu? Itu seperti itu kayaknya. Begitu Ustaz. Ya sebetulnya itu masalah tergantung mau dipandang dari sisi mana ya. Artinya kalau suami mempertanyakan kok tiba-tiba habis, ya tidak harus disikapi dengan suudzon juga. Mungkin tidak biasanya gaji itu habis secepat ini gitu loh. Dia kan juga berhak untuk tahu kemana saja belanjanya gitu. Artinya disikapin aja dengan sikap wajar, dijelaskan ini habis untuk begini. Iya. Ya ini pengeluarannya seperti ini, Pakai ini bon. kebutuhan Tulis ya Ustaz ya. dapur sekian, ya. Artinya kalau bisa dijelaskan kan harusnya nggak ada masalah gitu loh. Iya. Komunikasi Ustaz ya. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Mengenai yang puasa ini Ustaz, puasa Syawalnya sudah 6, cuma sekarang udah bolak-balik kita jelasin masalah Syawal. gitu ya. Udah jelas. Udah cukup belum? Iya, siap. Begitu tuh memang ya maklum lah Bu Ustaz. Beberapa orang ada yang sampai, ada yang tidak sampai, yang belum sampai. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada ibu tadi yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Abdullah Ustaz, dari Abdullah di Palembang, Sumatera Selatan. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Saya pernah lihat di YouTube anak hasil zina itu bukan mahram bagi bapak biologisnya. Jika anak hasil zina bukan dianggap anak kandung dalam syariat, bagaimana hubungan dia dengan bapak biologisnya? Apakah mahram atau bukan ya Ustadz? Misalnya, anak hasil zina itu wanita. Kalau bukan mahram, berarti apakah tidak boleh berjabat tangan dengan anak tersebut, si bapak biologis? Dan apakah dia harus menjaga auratnya, dalam kurung selalu berjilbab dengan kepada bapak biologisnya tersebut? Mohon jawabannya Ustadz. Dan apa saja batasannya bagi anak tersebut? Jazakallah khairan. Itu memang berangkat dari apakah zina itu hubungan yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi seperti hubungan halal ataukah tidak. Seingat saya ya, saya tidak yakin, cuman seingat saya dalam mazhab Syafi'i karena zina ini adalah hubungan yang tidak sah, maka yang dihasilkan dari perzinaan ini juga tidak bisa disikapi sebagai anak kandung. Tidak bisa disikapi sebagai anak kandung atau sebagai mahram karena dia nggak dianggap anaknya. Jadi ya tidak berlaku hukum mahram, tidak berlaku hukum waris mewarisi, nggak bisa menjadi wali dan seterusnya. Begitu. Tapi mungkin ada sebagian madhab yang lain yang milih sudut pandang yang lain dan mengatakan itu bisa menjadi mahram. Saya tidak tahu Mas Mugi, terus terang karena ini udah cukup lama ya, saya nggak mereview lagi masalah seperti ini. Iya, barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Hanif Ustaz, Hanif Insan Putra di Banten, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Afan Ustaz mau bertanya, bolehkah menunggu prosesi pemakaman
hingga atau agar bisa disolatkan di masjid setelah sholat Jumat. Sedangkan waktu kematian atau waktu meninggal sang mayat itu adalah jam 3 dini hari, hari Jumat. Syukron jazakallah khairan. Iya, menunda untuk supaya bisa disolatkan di masjid. Walaupun dia sudah meninggal sejak jam 3 dini hari. Ya insya Allah karena itu ada tujuan syar'i yaitu memperbanyak jamaah yang menyolatkan dia. Insya Allah tidak mengapa. Ya, karena penundaan itu untuk kemaslahatan yang sifatnya kembali juga kepada mayit. Makin banyak yang mendoakan dia, insya Allah makin berpotensi untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ya, jadi enggak masalah ya Ustaz, yang penting ada masalah di situ ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu, baiklah. Kemudian ini Ustaz, pertanyaan dari ini dari Suparti ini di Banten, kembali dari Banten, Tangerang, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Ustaz, mohon pencerahannya. Bagaimana atau apa boleh setelah saya belajar dengan Ustadz Sunnah, masih belajar atau mengaji di tempat lama yang bukan Ustadz Sunnah, yaitu belajar baca Al-Quran, hadis, fikih, dan lain-lain. Insya Allah setelah saya mengetahui tentang syirik, syubhat, bid'ah dari Ustadz Sunnah, hal tersebut dapat saya tinggalkan seiring berjalannya waktu. Karena bila saya langsung tinggalkan majelis yang dekat rumah itu, yang tidak sunnah, ada rasa rikuh dengan teman-teman semajelis Ustadz. Dan agar niatnya untuk menjaga silaturahim. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khairan. Iya, nasihat saya ya beragama itu jangan terlalu rikuh-rikuhan ya. Sebagaimana menjaga silaturahim dalam tanda kutip, walaupun itu ungkapan yang tidak tepat ya, nggak ada hubungan silaturahim antara dia dengan tetangga, kan bukan kerabatnya dia. Itu sekedar menjaga keakraban saja. Iya. Bukan silaturahim, itu bukan masuk kategori silaturahim. Jadi jangan kita ini maunya baik di mata semua orang, tapi baik juga di muka Allah, di mata Allah. Iya. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Iya. Ya, harus ada yang dikorbankan suatu ketika. Ya, karena manusia ini punya hawa nafsu. Orang lain tuh punya keinginan yang kalaupun kita sudah di mata banyak orang itu baik, di mata dia belum tentu baik. Ya. Selagi kita belum benar-benar sesuai dengan selera dia nggak akan puas. Ya, kalau sudah begitu, ngapain pula kita ini harus terlalu menjaga supaya kita tetap nyaman bergaul dengan dia, supaya dia tidak marah sama kita, nggak sakit hati. Ya, ini nggak ada batasnya nih Mas Ponggis. Menurut saya kayaknya nggak ada batasnya gitu ya. Nggak ada batasnya, dan itu kita akan mengorbankan keselamatan diri sendiri kalau kita terus memperturutkan yang seperti itu. Ya. Begitu Ustaz ya. Jadi nggak total ya Ustaz ya, total ya istilahnya Ustaz ya, total ya, secara kafah ya. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Ahmad Bardianto Muthiullah di Surabaya. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustaz Sofyan, mohon nasihat dari antum mengenai, waduh ada pakai 1, 2, 3 nih. Pertama, bagaimana caranya Ustaz? Bagaimana caranya menasihati orang yang terdekat dalam kurung istri agar rujuk ke manhaj salaf dan agar meninggalkan pemikiran hizbiyah atau harokiyah gitu. Terus yang kedua, mulai dari pembahasan apa ya Ustadz? Mulai dari pembahasan apa kita menasihatinya? Tentang akidah terlebih dahulu atau dijelaskan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh pada dakwah hizbi seperti banyaknya musik, diputarnya film dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap saya seharusnya ketika mereka mendengar dan menghadiri kajian hizbi? Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, panjang kali pertanyaannya. Iya, satu. Pertama tadi adalah bagaimana cara menasihati istri iya. yang. Terus yang kedua mulai dari mana? Terpapar ya. Pertama, bagaimana itu kembali pada latar belakang istrinya sendiri. Kenapa sih kok punya pemahaman seperti itu? Kira-kira apakah karena
pergaulan dia atau karena dia trauma dengan sikap sebagian salafiyin misalnya, orang yang mengatasnamakan dirinya berada di atas manhaj salaf, kadang-kadang ketika ada oknum yang berbuat, imbasnya itu ke banyak orang. Sehingga mereka menilai dakwah salafiyah ini dengan sepak terjang beberapa gelintir orang yang menisbatkan dirinya kepadanya. Ada juga karena dia semata-mata mengedepankan ego. Dia gengsi untuk mengakui kebenaran dakwah salafiyah misalnya ya. Nah, kalau kita tahu latar belakangnya ini, kita bisa coba melakukan pendekatan. Ya, kadang ada orang yang punya sikap ilmiah. Ya, kalau dia ilmiah, kita ajak berbicara berdasarkan dalil-dalil ilmiah untuk membuktikan mana yang lebih kuat dalilnya. Kemudian yang kedua tadi kiat-kiatnya ya. Mulainya dari mana menasihatinya? Mulainya dari mana? Ya, kalau secara global bisa banyak ya. Bisa aja mulai dengan bersikap yang baik sama dia. Iya. Nggak usah pakai banyak cerita, banyak bicara. Sikap yang baik aja. Tunjukkan bahwa orang yang mengerti dakwah salafiyah itu bisa lebih baik sikapnya daripada orang awam atau orang yang mengikuti pemahaman yang lain. Karena memang dakwah dengan sikap itu juga jauh lebih mengena terkadang daripada dakwah dengan lisan. Ya, dengan banyak berbuat baik, orang akan mudah untuk respect, ya, untuk tertarik. Itu bisa menjadi salah satu solusi ya, memperbaiki sikap kita. Bisa juga dengan mengajak dia untuk berpikir, pakai logika dong. Kenapa kok dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang paling kuat dasarnya? Logikanya begini. Ya, karena dakwah ini adalah dakwah yang telah terbukti berhasil mengantarkan seseorang kepada jannah Allah, kepada ridha Allah. Silahkan disimak firman Allah di surat ini ayat sekian. Nah, ini kalau orangnya tipikal mau diajak diskusi ilmiah. Ya. Gitu. Ya, kalau dia nih masih ada syubhat di kepalanya dia, ya coba kita telusuri syubhatnya apa. Ini nggak bisa saya jawab secara detail karena kasuistik sifatnya. Iya, betul. Terus yang ketiga apa tadi? Sikap seorang samu terhadap istri dengan ketika mereka mau menghadiri kajian. Mengizinkan atau tidak atau? Taib. Diulang lagi Mas Songi? Sikap apa tadi? Sikap seorang suaminya terhadap istrinya yang ketika minta izin untuk berangkat kajian, menghadiri kajian hizbi. Nggak boleh. Menghadiri kajian hizbi. Iya. Jadi istrinya yang mau hadir kajian hizbi, suaminya harus bersikap bagaimana? Iya. Ya janganlah. Ntar bahaya, bisa ketularan itu fanatik kepada kelompok. Jangan ikut nemenin ya, Ustaz. Repot. Jangan. Sebetulnya boleh saja suami itu melarang dan istri itu harus taat. Itu dia tuh. Karena selagi dia di rumah, dia punya kewajiban taat kepada suami. Dia tidak boleh memasukkan orang lain ke rumahnya tanpa izin suami ataupun meninggalkan rumahnya tanpa izin suami. Dua-duanya dilarang. Iya, begitu. Nah, sehingga kalau cuman sekedar melarang nggak boleh datang, ya itu masih haknya suami. Nah, itu dia. Baru kalau masih ada kekuatan ya Ustaz ya dari pihak suami. Masih. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Berikutnya ini pertanyaan dari Afan. Ini ada telepon masuk ya. Baik, kita coba sapa telepon masuknya. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ibu Titi di Lampung betul? Betul. Silakan lebih lantang Ibu suaranya, yang keras suaranya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau tanya ya, ada seorang suami mengatakan dicerai, ditolak katanya 1 kali. Terus dari hari itu apakah langsung terhitung masa iddah? Apa nunggu ketuk palu dari sidang nanti? Dicerai ya? Dicerai, ditolak iya. Langsung pergi ke tempat orang tua laki-laki, langsung pulang suaminya. Gitu. Yang Ibu tanyakan? Yang Ibu tanyakan, apakah dari hari itu udah termasuk masa iddah buat perempuan itu? Apakah nunggu ketuk palu nanti pas sidang perceraian?
Oh ya, mulai dari hari itu. Iya, dari pas dia mengucapkan tolak. Iya. Ya itu Mulai jawaban. dihitung berapa kali nanti dia melewatin masa suci. Ya. Jadi walaupun sidangnya terlambat, tapi kalau sudah, karena kan hukum syar'i itu terkait dengan lafadz. Oh, Lafadz yang memang terucap oleh si suami dengan kesadaran, bukan atas paksaan, bukan nggak sengaja ngucap, dia sadar mengucapkan menjatuhkan talak, dan talak yang dijatuhkan itu sudah memenuhi syarat-syarat untuk disahkan, dia akan otomatis sah iya. walaupun tidak ada keputusan pengadilan. Ya, keputusan pengadilan itu hanya menguatkan, bukan berarti sah tidaknya secara syar'i itu harus diputuskan oleh pengadilan, tidak. Ya, sebagaimana pernikahan itu ada yang tidak melewatin jalur resmi, tapi dia menghadirkan saksi, menghadirkan wali, dan walinya sah. Cuman harusnya yang lebih baik yang menikahkan itu adalah fulan misalnya. Tapi dalam pernikahan ini dia dinikahkan oleh orang lain yang masih juga kerabatnya dia, ya, sehingga kalaupun dia tidak menghadirkan KUA, tetap pernikahannya sah. Tapi secara hukum nasional tidak tercatat. Nah, demikian juga orang yang menceraikan, dia memenuhi syarat-syarat jatuhnya talak, tapi nggak dilaporkan. Ya, dalam status pernikahan dia masih dianggap menikah. Tapi secara syar'i, hukum syar'inya kalau memang sudah pernah menjatuhkan talak dengan syarat-syaratnya dan lewat masa iddahnya, ya hukum aslinya dia sudah lepas dari ikatan pernikahan. Keberadaan buku nikah dan status yang masih belum dirubah itu tidak mempengaruhi hukum syar'i. Bukan gara-gara di buku nikah masih tertulis dia adalah pasangannya fulan, walaupun sudah jatuh talak, sudah selesai masa iddah, tetap dia adalah istrinya fulan. Enggak begitu. Ya Ustaz, ada satu pertanyaan lagi bisa Ustaz? Boleh, silakan Ibu. Seandainya mau rujuk lewat dari 4 bulan, ibaratnya itu nikah lagi sama itu lagi, ketigain lagi, apa langsung rujuk aja gitu? Kalau itu bukan 4 bulan ya Bu ya. Kalau masih masih mengalami menstruasi, masih haid, maka 3 kali dia masa suci. Ya, masa suci, haid, masa suci, haid, sampai ketemu masa suci lagi. Itu kalau nggak dirujuk baru lepas. Tapi kalau diantaranya sebelum habis iddahnya sudah dirujuk, maka dia kembali menjadi istrinya, asalkan talak yang dijatuhkan itu adalah talak pertama atau talak kedua. Oh, iya. Tapi kalau sudah 3 nggak bisa dirujuk. Ya. Berarti Tapi kalau sudah nggak menstruasi 3 bulan Bu, hitungannya 3 bulan. Tapi kalau masih haid maka 3 kali masa suci. jadi Yang 4 bulan 10 hari itu kalau cerai mati. ya, tapi nggak usah ada akad lagi ya, biar ibaratnya baru 2 kali suci gitu ya. Nggak ada 3 kali suci. ibarat Bukan 2 kali, 3 kali suci. iya baru 60 hari udah datang lagi, jadi ada apa mau rujuk, jadi nggak usah akad nikah lagi ya Ustadz ya. Iya, kalau masih dalam waktu iddah tidak perlu akad nikah. Oh, iya. Cukup dia melafatkan rujuknya itu, meniatkan rujuk dan mempersaksikan ya. Kalau memang dia sudah diketahui menjatuhkan cerai, menjatuhkan talak, maka hendaklah dia mempersaksikan, saya merujuk istri saya, supaya tidak dianggap sebagai syubhat nanti. Lu kan si fulan sudah menjatuhkan cerai, kok sekarang barang-barang lagi, kapan rujuknya? Gitu. Nanti jadi mengundang pertanyaan tuh. Ya pas rujuknya ada orang tua lagi gitu ya, apa saudara laki-laki gitu lah. Ya pokoknya saksi lah, 2 orang laki-laki yang menjadi saksi. Oh, Masya Allah. Wa asyidu dzawai adlim minkum. Kan suruh mempersaksikan 2 orang laki-laki yang baik-baik ya. Bagaimana Ibu? Paham Ibu? Jelas kalau khair Ustaz. Ya, wa'alaikum. Terima Iya, kasih Kang. sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban Abdum kepada Ibu Titi tadi. Nah, sekarang pertanyaan berikut dari ini Ustaz, dari Nur Siti di Banten Serang. Bertanya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Mohon izin bertanya. Saya penasaran, pada puasa lalu saya sholat taraweh di musola khusus Ahwat. Setelah salam, sebelum salam ada laki-laki tetangga
Anak laki-laki tetangga lewat saf saya mau ke depan deketin ibunya. Anak tersebut usianya 3 tahun belum sunat. Karena mau jatuh anak itu, spontan saya tangkap tangannya. Setelah itu saya lanjutkan tarawehnya. Tapi kok hati ini agak ragu gitu Ustaz. Nah, bagaimana apakah saya itu wudhu saya batal mengenai anak tersebut bukan mahram dan belum suci? Maksudnya baru mungkin habis buang air di belakang. Kurang lebihnya bagaimana ini sebenarnya sholat saya itu batal atau tidak begitu Ustaz? Barakallahu fikum. Insya Allah tidak batal sholatnya ya, karena itu masih anak-anak juga dan kita tidak bisa memperlakukan anak-anak itu dengan hukum ya ini anak-anak ini kadang-kadang dia habis kencing, habis apa. Kalau kita tidak yakin yang kita sentuh itu adalah sekarang masalahnya zahirnya anak-anak kan bersih gitu loh. Iya. Kita nggak lihat ada najis di situ. Iya. Kemudian kita sentuh dengan sengaja dan tidak kita bersihkan setelah kita tahu ada najis kita biarin saja kan enggak. Hukum asalnya ya badan dia itu bersih. Iya. Manusia itu anak Adam ini hukum asalnya tidak najis. Iya. Ya. Al-mu'min la yanjus kata Rasulullah SAW. Orang beriman itu tidak najis. Kecuali kalau kita lihat ada najis di badannya dia. Nah. Misalnya dipegang celananya basah, ada bau pesing. Kemudian setelah itu juga tidak dibersihkan. Misalnya digosok-gosokkan ke apa gitu ya. Iya. Karena Nabi SAW pernah sholat memakai sandal. Tiba-tiba beliau lepas sandalnya. Sahabat melihat Nabi seperti itu, mereka juga ikut-ikutan melepas sandalnya. Setelah sholat ada setumpuk sandal gitu di samping. Loh, kenapa kalian pada ngelepas sandal? Kata sahabat, kami melihatmu ra'ainaka takhla'na alaik fa khala'na ni'alana. Ya kami melihat engkau melepas sandal, kami pun juga lepas sandal kami. Kata Nabi, itu tadi Jibril ngasih tahu ada najis di sandalku. Nah, karena najisnya itu di pakaian dan dia bisa melepaskan dirinya dari yang najis, dilepas oleh Nabi SAW. Ya. Artinya kalau tidak tahu ada najis atau tidak, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia tahu ini terkena najis, dia nggak bisa bersihkan, misalnya diusap-usapkan di tanah atau bagaimana ya, ketika itu mungkin dia harus mengulang sholatnya. Tapi kalau nggak tahu ya kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya bersih. Basah itu belum tentu kencing kok. Mungkin basah dia kena air juga bisa. Iya. Perlu sesuatu yang lain lah. Perlu sesuatu yang lain. Misalnya ada bau. Aroma gitu. Iya aromanya itu. Gitu. Ya, khas itu, bau pipis. Baru kalau fikum Ustaz seperti itu ya Ustaz. Agar tidak ragu-ragu ya Ustaz ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Yanti ini di Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Izin bertanya, jika merasa ragu, apakah sudah melaksanakan sujud kedua atau belum? Ragu apakah sudah melaksanakan sujud kedua atau belum? Bagaimana cara menyempurnakan sholat tersebut ya Ustaz? Karena anak terlalu fokus waktu ketika sujud, berdoanya gitu. Sehingga anak lupa apakah sujudnya sudah 2 kali atau belum. Setelah itu Ana langsung tahiyat deh. Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallah khair. Ya, kalau ragu-ragu sudah yang kedua atau belum berarti dianggapnya belum. Oh, iya. Karena sujud itu adalah sesuatu yang harus dilakukan baru bisa dianggap sudah. Kalau dia masih meragukan berarti kembali ke hukum asal. Hukum asalnya dia belum sujud 2 kali, baru sekali. Gitu. Jadi kalau itu sudah lewat maka diulangi sholatnya. Sudah lewat, sudah ada jeda lama maka diulangi dari awal sampai akhir. Ya. Tapi kalau jedanya itu singkat maka rokaat itu dianggap batal, dia sholat lagi menggantikan rokaat yang sujudnya tidak 2 kali itu. Oh, gitu. Jadi kalau kemudian tahiyat, sholat isya misalnya satu gitu berarti ya. Nambah rokaat terakhir saja, diulang lagi. Ya. Kalau memang dia ragu-ragunya di rokaat yang terakhir. Ya. Tapi kalau ragu-ragunya di rokaat yang kedua, yang tahiyat awal, ya misalnya kayaknya tahiyat awal nih saya baru sekali sujudnya ini. Maka dia mengulang rokaat kedua, ketiga, dan keempat. Waduh, oh iya, begitu Ustaz. Ya, gitu. Iya.
Waduh. Misalnya dia lanjutin terus, rakaat kedua dia lanjutin, kemudian sampai di rakaat keempat atau sudah salam dia baru mulai dia berpikir, kayaknya tadi rakaat tahiyat yang pertama itu saya baru sekali sujudnya nih. Tapi dia sudah terlanjur salam ya. Iya. Ya, kalau jedanya tidak lama, maka dia ulangi yang itu, yang kedua, kemudian lanjut ketiga dan keempat. Karena nggak bisa sholat itu sah, tidak sah, sah, sah. Nggak bisa begitu. Nggak bisa Satu rangkaian. Gitu. Iya. Kalau yang pertama nggak sah, berarti yang itu harus digantikan. Sedangkan dia tidak meniatkan ketika dia melanjutkan ke rakaat ketiga atau ke rakaat keempat, dia tidak meniatkan untuk mengganti yang rakaat kedua. Iya. Dia niatnya kan lanjut tadi. Lanjut ya. Setelah salam baru dia mulai ragu-ragu, kemudian dia ingin mengganti. Berarti niatnya harus berbeda dari awal lagi. Yang kedua diganti, kemudian yang ketiga dan yang keempat. Itu kalau jedanya tidak lama. Tapi kalau jedanya lama diulang dari awal. Oh begitu ya. Terus kemudian sujud sahwi. Kalau sudah diulang dari awal nggak usah. Oh iya. Tapi kalau ngelanjutin saja mengganti yang jedanya pendek tadi, Iya. maka setelah itu dia sujud sahwi. Boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Ya baik. Alhamdulillah seperti itu ya, pencerahannya seperti itu ya Ibu Yanti ya. Semoga bisa paham ya apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan. Alhamdulillah ini masih ada waktu sedikit insya Allah. Pertanyaan berikut dari Setiawan Afid Ustaz. Setiawan Afid di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Afan Ustaz, mau tanya lagi nih. Kalau liburan ke Pulau Bali, apakah termasuk safar ke negeri kafir atau tidak ya? Jazakallahu khairan. Nanti orang Bali marah lagi, dibilang negeri kafir. Bagaimana? Walaupun secara definisi fikih masuk itu ya, karena kan syiar-syiar kekufuran lebih mendominasi di sana daripada syiar-syiarnya kaum muslimin. Ya, secara pendefinisian sebetulnya masuk. Ya. Ala kulli hal, kalau bisa ke tempat yang lain yang lebih leluasa beribadah, mendengar panggilan azan, tidak harus melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah, ya pilih aja yang tempat-tempat lain, kan masih banyak juga destinasi wisata yang lebih minim lah kemungkarannya. Ya, karena seseorang ini nggak bisa dipungkiri Mas Mongki, kita ini akan terpengaruh dengan lingkungan. Iya betul. Ya. Seperti orang yang terbiasa berada di tempat yang bersih, tempat yang harum. Ketika lewat di tempat yang kotor, dia akan risih. Ketika ngelewatin bau yang nggak sedap, dia akan tutup hidung, dia akan menjauh. Karena dia terbiasa menjaga kebersihannya. Ya, kalau dibalik, orang yang biasa tinggal di tempat pembuangan akhir sampah misalnya, rumahnya dekat situ. Dia bau busuk sampah tuh dia sudah kebal. Sudah kebal deh. Ya, udah biasa hari-hari yang diurusin begitu. Nah, artinya kalau kita itu sering berada di tempat-tempat yang di situ banyak sekali kemungkaran, kita cuma punya dua pilihan. Kita menahan diri tidak melihat kemungkaran itu, dan itu sulit, berat, atau kita melihat. Maka ada dua kemungkinan lagi. Kita mengingkari dan itu ada resikonya, atau mendiamkan dan itu juga ada resikonya. Apa resiko yang mendiamkan ini? Lambat laun kepekaannya akan berkurang. Sensitivitas dia ketika melihat kemungkarannya akan melemah sehingga akhirnya biasa aja mungkar itu. Santai dia lama-lama. Nah itu berarti iman dia sudah terdegradasi. Makanya saran saya hindari tempat-tempat yang di situ banyak terjadi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, supaya iman kita tetap peka, tetap kuat. Gitu. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah jawaban antum. Semoga kita semua di sini bisa paham ya, Bapak Setiawan Afid. Berikutnya insya Allah bisa pertanyaan terakhir teman-teman. Taib, masih ada 5 menit. Dari Fakhrul Nofriansah di Riau, Kabupaten Lingga. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, izin bertanya, apakah di dalam Islam ada yang namanya kutukan? Jazakallah khair. Kutukan. Apa ya maksud kutukan itu ya? Kalau laknat sih ya. Nah, laknat. Ada beberapa perbuatan yang pelakunya dilaknat oleh Allah. Kalau yang dimaksud itu adalah laknat ya. Ada.
Ya. Perbuatan-perbuatan seperti contohnya hadis Nabi bilang ittaqul la'inain. Hindarilah dua hal yang mengundang datangnya laknat. Alladzi yataghawwat fi tariqin nas au fi dhillihim, yaitu orang yang membuang kotorannya ya di jalan yang biasa dilewatin orang-orang atau di tempat-tempat orang berteduh. Karena kan orang ketika melihat najis yang menjijikkan, dia akan mengutuk siapa ini yang buang air sembarangan ini, berak sembarangan, orang akan memaki-maki. Itulah yang dimaksud dengan hal yang mengundang laknat. Ya. Demikian juga orang yang makan riba, yang memberikan riba, yang mencatat transaksi ribawi, yang menjadi saksi-saksinya, itu semuanya dilaknat juga. Jadi kalau kutukan artinya laknat, ya ada perbuatan-perbuatan yang mengundang datangnya laknat. Baik. Nah, Baiklah, barakallahu fikum Ustaz. Jawaban antum kepada Pak Fakhrul Nofriansah, dan alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum tadi mentuntaskan acara kita di sore hari ini, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah banyak sekali yang antum bantu kepada kami semua di sini, penelpon dan pertanyaan dari website. Alhamdulillah, semoga antum masih memiliki waktu ya Ustaz di pekan depan insyaallah. Alhamdulillah. insyaallah biiznillah. Ya, bismillah. Baiklah Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup? Ya, silakan Mas. Baiklah, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita sore hari ini. Insyaallah semoga kita dipertemukan kembali di pekan depan di acara yang sama, live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW bersama Ustadz Dr. Sofyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Mau nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.